Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila wa usulihi wa furihi wa mutasabbihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Halaman 14 sudah ketemu? Dan Oke. Yang bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ikha'u. Al-ikha'u artinya persaudaraan, atau kalau kalian apa ya, sohib, atau apa kalau kalian apa, teman karib itu loh, Besti. best coba sabtu besok ya udah, pokoknya ada dua orang seperti saudara padahal orang lain. Nah itu ikho ya, kita baca. Gua utawi ikho iku robitatun, persambungan atau ada semacam hubungan khusus lah. Baina sakso ini ing dalem antarane dua orang, tahak koko kang dadi nyata bainahuma ing antarane sakso ini opo al mawaddatu, saling mengasihi. Jadi ada dua orang berhubungan istimewa gitu ya. Khusus bukan berarti kayak semacam pacaran gitu, bukan itu. Jadi apa ya, teman. Jadi hubungan istimewa, bukan khusus tapi hubungan istimewa antara dua orang tentu atau lebih ya, yang dimana itu jelas tampak kalau mereka itu saling menyayangi. Nah itu nanti tanya bunda tuh, atau om juga punya teman seperti itu. Jadi Saya juga punya. nah itu jadi kayak saudara. Misalnya kita punya uang, ngasih itu yang ngasih aja gitu, nggak ada motif apa-apa. Jadi nyata saling mengasihi. Fayut lagu mongko dituntut, fayut lagu mingkulin min huma saking sayyidil akhori opo al muasatu bil mali wal i'anatu bin nafsi. Maksudnya begini, kalau ada dua orang begitu, maka dua orang itu dituntut masing-masing dituntut atas yang lain, saling menolongnya itu bil mali wal i'anatu bin nafsi, baik itu secara materi maupun secara jiwa. Misalnya ya kalian bisa bayangin sendiri itu ya, misalnya nggak kuat bayar SPP misalnya, kebetulan satunya lagi gajian, udah bayarin aja. Itu apa, persaudaraan. Jadi kadang-kadang itu melebihi saudara, jadi melebihi adik kakak gitu, melebihi itu kadang-kadang. Jadi saking istimewanya. Nah, itu tuntutan yang pertama. Jadi saling nolong bukan cuma jatuh ditolong, nah, bukan cuma itu, tapi baik secara materi maupun secara jiwa. Berikutnya wal afu aniz zallati, jangan ketawa mulu. Wal afu aniz zallati, titik. Di samping saling tolong menolong itu juga nanti kalau salah satu berbuat salah, yang lain harus jadi minta maaf, maafin. Jadi misalnya berbuat salah ya nggak usah minta maaf, dimaafin aja. Karena itu memang benar-benar teman. Jadi karena itu udah ngerasa benar-benar teman seperti saudara, seandainya yang satu salah ya tanpa minta maaf pun harus dimaafin. Berikutnya wal ikhlasu, dan hubungan mereka itu ya ikhlas, maksudnya tanpa motif apa-apa. Misalnya kan ada orang baik ya sama temennya yang cakep, misalnya baik, tugas dibikinin ya kan, misalnya tugas dibikinin, kalau buat bayar SPP dibayarin, mau jajan kamu ya jajanin, tapi ada udam di balik peyeknya, itu lain lagi itu ya, itu ada motif terselubung namanya, itu nggak ikhlas hubungan itu. Nah, kalau ini benar-benar ikhlas, ya pokoknya nolong itu ya nolong aja, nggak ada motif apa-apa.
Motifnya ya karena ngerasa dia itu teman ya, teman baik, teman karib. Apa istilah kalian tadi? Besti. Nah, besti, seperti itu. Nah, ini kalian bisa terjemahkan begitu. Pokoknya begitu itu. Bukan hubungan khusus, bukan, tapi hubungan istimewa. Wal wafa'u itu nuhoni janji, menepati janji. Kalau misalnya berjanji apa ya harus ditepati, karena udah ngerasa ini jangan malah ini teman ini misalnya janji apa enggak malah jangan begitu malahan. Justru yang ngerasa teman itu kalau dia janji apa harus ditepati sebisa mungkin. Kemudian berikutnya watakfifu alaihi, meringankan beban maksudnya dia. Jadi kalau misalnya ada kesulitan apa ya ditolongi sehingga bebannya berkurang. Berikutnya ini maksudnya dua orang yang begitu itu salah satu terhadap yang lain itu dituntut begitu gitu ya. Berikutnya watarkut takalufi lahu, menghindari menuntut. Misalnya Farhan sama Ating gitu, karena udah ngerasa begitu terus nuntutnya misalnya gini, Ating saya lagi repot, lo harus datang ke rumah, harus pokoknya, kalau enggak kita nggak temen lagi. Itu namanya nuntut. Nah kalau temen yang baik nggak begitu, kalau bisa ya nolongin, kalau nggak bisa ya jangan dituntut, jangan dituntut, harus datang, kalau enggak kita ini. Itu nggak temen namanya itu ya. Apalagi kalau misalnya pergi bareng, misalnya satu favoritnya pakai kaos apa, kalau mau pergi sama saya harus pakai pakaian begini, kalau enggak udah jangan ikut Anda. Nah itu sama juga, itu nuntut itu namanya. Iya, enggak boleh begitu. Oke ya. Berikutnya wasukutu amma yu'dhi. Wasukutu amma yu'dhi, maksudnya berdiam atas sesuatu yang menyakitkan. Misalnya ada aja kan orang kadang bercanda apa-apa yang tiba-tiba menyinggung, ya udah biarin aja lah, orang itu temen, itu maksudnya ya. Kemudian watakalumu bima yardahu syar'u wa yakulu dinu. Kalau ngobrol-ngobrol juga harus ngobrol-ngobrol yang baik. Jangan merasa teman ngobrol gosip aja. Salah satu harus ngingetin, misalnya udah stop, jangan gosip, jangan gibah, ngomongin orang. Nah, gibah ngerti ya? Ngomongin orang yang sebenarnya. Andaikan orangnya ada, orangnya marah. Misalnya si Susi tukang nyolongin sendal. Nah kebetulan Susi nggak ada, terus kamu tahu nggak Susi itu nyolongin sendal. Tapi memang dia nyolong, tukang nyolong. Tapi orangnya nggak ada di tempat, diomongin begitu, itu gibah. Kalau nggak suka nyolong, kalian ngomongin nyolong, nah itu burung gibah, memfitnah. Mau lebih gawat lagi itu ya. Jadi gitu. Jadi kalaupun ngobrol yang baik. Misalnya ngomongin entar sekolah di mana, entar kuliah di mana, entar mau kerja apa dan lain-lain lah. Yang itu diperbolehkan syariat. Nah ya, berikutnya fayak muruhu, maksudnya satu dengan yang lainnya ini ya. Fayak muruhu bil ma'rufi wa yanhahu 'anil munkari. Nah, masing-masing juga harus mengajak kebaikan, mencegah kalau dia berbuat mungkar. Misalnya udah kan baik, misalnya, Farhan, itu kayaknya mangga itu enak kayaknya dia. Misalnya, nah Faras temennya, iya kayaknya, alay nggak bener itu. Jadi satunya mau itu, satunya harus ayo jangan, itu nggak boleh gitu. Harus gitu. Kalau misalnya ngajak, kita ambil satu kayaknya nggak apa-apa nih, satunya dukung, nah itu bukan temen, bukan temen kalau begitu. Jadi salah satu, walaupun itu misalnya diingetin dia marah, nggak apa-apa, ntar kalau lewat pasti dia sadar kalau dia dibenerin itu, gitu ya. Jadi walaupun ketika itu misalnya jangan, itu punya orang, jangan diambil, kadang-kadang suka tersinggung itu, jadi diingetin tersinggung, biarin. Nah, kalau kita merasa temen, pokoknya harus dicegah, ngajak baik. Kita ke perpustakaan yuk. Nah, di sana terus ada dompet. Kita ambil duitnya aja, balikin dompetnya. Oh iya Pak, itu bukan temen itu. Ya, bukan temen. Kalau temen harusnya temennya mau berbuat nggak baik harus ingetin.
gitu ya. Udah, selanjutnya wayat ulahu bi husnil hali wa tamil istiqamah. Nah, juga mengajak hal-hal yang baik, tingkah yang baik, tidak buat yang macam. Wa amma fadlul ikhoi fakabirun. Apa sih gunanya, apa faedahnya persaudaraan itu? Wah, sungguh mulia. Fakabirun itu sungguh agung. Agung itu mulia. Kenapa? Li'anahu yab'atsu 'ala takhallufi bima hasanil akhlaq. Karena orang begitu itu kalau jadi dua orang atau lebih lah, dua orang punya hubungan istimewa itu pasti saling satu sama lainnya akan saling berbuat baik. Jadi kalau misalnya mau nyurahin sedikit aja, jangankan dia, orang lain aja itu pasti jangan, itu teman saya atau gitu. Jadi minimal begitu. Jadi akan saling menjaga, saling berbuat akhlak yang baik. Apalagi wayu alifu bainal qulubi, dan saling ya pokoknya saling mengasihi lah gitu. Wabihi yakunu islahu dzatil baini, dan dengan persaudaraan itu juga nanti akan mendamaikan orang yang punya perselisihan. Alladzi ja'alahu Allahu min samari taqwa, yang mana yang begitu itu jadi berbuat akhlak yang baik dan seterusnya itu semua adalah buah dari takwa. Orang takwa beneran itu perbuatannya akan selalu baik. Faqala ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Jadi firman Allah itu, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Dan kemudian yang berikutnya wa aslihu dzata bainikum. Jadi kalau ada orang ngomong kalian takwa, saya juga orang yang takwa nih, tapi sama temennya nggak pernah akur, itu takwanya hanya di mulut. Karena orang takwa itu pasti perbuatannya baik, terutama sama sekeliling.